Di parameter V yang terakhir ya untuk transistor bipolar, yaitu parameter rangkaian common base ya. Termasuk yang terakhir, sama seperti waktu parameter hibrid, sebentar, common base ya, common base. Ini adalah satu-satunya penguat yang inputnya bukan dari basis. Kalau kemarin common emitter, common collector, satu tingkat, dua tingkat, umpan balik, dan Darlington yang common kolektornya itu semua inputnya di basis, cuman output yang berbeda. Common emitter outputnya di kolektor, ini kolektor paralel dengan beban, sedangkan common kolektor outputnya di emitter, emitter paralel dengan beban, sehingga seperti SWAM yang RE-nya besar. Nah, ini adalah satu-satunya inputnya yang dari emitter, karena basisnya adalah di ground. Sehingga jika digroundkan, kita inputkan ke ground, ya hasilnya nol terus kan, ya, nol terus ya tidak akan ada penguatan. Jadi nol ya, apa yang dikuatkan berapa kali itu tetap nol. Nah, karena basisnya ini untuk tegangan satu daya DC-nya ya, karena basisnya adalah ground, sehingga jika emiternya juga kita groundkan, sehingga dia tidak akan ada elektron yang mengalir dari emiter ke basis, karena tidak ada beda potensial antara emiter dan basis. Kalau kemarin kan basisnya lebih besar dari emitter, sehingga akan mengalirlah elektron dari emitter ke basis. Nah, kalau sekarang dia sama, tidak ada yang mengalir. Dia harus ada elektron mengalir itu jika ada perbedaan. Sehingga supaya basisnya lebih besar daripada emitter, berarti tegangannya adalah tegangan negatif. Emitternya tegangan negatif. Karena negatif lebih kecil daripada nol. Ya, sehingga di sini dia mempunyai dua catu daya, VCC-nya sama dengan common emitter, common collector, sehingga PEE-nya, emitternya dikasih tegangan negatif. Supaya transistor ini bekerja sebagai penguat. Kalau tidak, transistor akan bekerja seperti saklar terbuka saja. Karena basisnya nol. Tidak ada arus IC, tidak ada arus IB. Saklar terbuka kan, sehingga tidak ada penguatan. Supaya ada, maka emitternya dikasih tegangan. Ini di dasar elektronika itu ada namanya apa, catu daya rangkaian dua catu daya, VCC dan VE ya. Sehingga di loopnya itu nanti arus I-nya itu adalah ini dia, nah PBB-nya 0 ya, PB-nya 0, IBRB tentu 0. Jadi di sini adalah min VBE dikurangi IERE dikurangi min VEE ya. Sehingga nanti VE-nya sama dengan kurang PBE sama dibagi dengan RT. Idealnya. Nah ini nih, tidak perlu ideal lagi karena sini basisnya memang 0. Jadi RB-nya juga 0. Sehingga nanti dia kalau 0, sehingga nanti kalau di sini aja beta dibagi RB sama saja ya. RB dibagi beta sama 0 dibagi berapapun betanya sama RB saja. Jadi E dia. Nah, itu untuk mencari arus IE-nya. Ini dia adalah di PI-nya sama dengan dia sama dengan sumber nanti ya, reaksennya. Pada sisi output dia sama seperti common emitter. RC paralel dengan RR. Nah, RC paralel dengan AC ya. So, ke sini ininya ke ground. Sehingga nanti impedansi inputnya sama dengan RE aksen. Impedansi outputnya sama dengan common emitter, RC ya. Sehingga nanti AV-nya adalah VOut dibagi VIN, IC-RC. RC adalah sama dengan common emitter, kanan kolektor paralel dengan beban.
C. Jika IC sama dengan IE, ini tinggal dicoret ya. Nah, besar IE hampir sama, walaupun kenyataannya sedikit berbeda ya. IC itu sedikit di bawah, yang dicoret tinggal RC dibagi dengan RE. Aksen. Sama dengan common emitter ya, common emitter. Yang tanpa swam. Nah, bedanya dia di sisi impedansi inputnya dia kecil, RE aksen. Dalam ohm ini ya. Jadi Z out-nya sama dengan common emitter, berarti dia mendekati RC. Nah, ambil contohnya. RC-nya 2000, dari RC-nya dapat 25 untuk penguatan 100. Sehingga Z out-nya sama dengan RC. Besar ya, berarti dia ini juga karena yang kecil adalah impedansi inputnya. Makanya dia kenapa waktu impedansi inputnya kecil ini dia cocoknya untuk rangkaian pengaman daripada alat ukur biasa digunakan ini. Jadi terbatas. Ini tadi contohnya. Berapa tegangan output? Ya, berarti kita cari juga penguatan dulu karena tegangan output ya. Jika RE-nya aksen sama dengan 25 mV dibagi arus emitter. Nah, cari tadi sini kan putus, ini putus, tinggal ini kan, berarti min VEE dari basis dia, di min VBE dikurangi IERE dikurangi min VEE sama dengan 0. Sehingga nanti dia arus emitternya atau VE dikurang VBE atau min VE dikurangi VBE. Positif kurang sama ya, dibagi dengan VE. Sehingga 10 volt dibagi dengan 0,7 dibagi 20 kilo ya, RE-nya 20 kilo, sehingga kita dapatkan RE-nya adalah 0,465 miliampere atau ini sangat besar ya, kecil ya, sehingga nanti ininya cukup besar nanti, setengah mili lah ya, biasanya 1 mili, tapi dia lebih besar daripada common emitter ya, common kolektor ya. RE-nya 25 mili dibagi 0, setengah ya, hampir 50 lebih lah ya, kalau setengah nih 50. Ya kan? Z-in-nya adalah sama dengan dalam ohm ya. Nah, inilah adalah Z-in-nya yang kecil. Kalau kemarin common kolektor, common emitter, Z-in-nya dalam kilo ya. Dalam kilo. Juga dengan common kolektor lebih besar lagi. Ya. Kan? Impedansi output-nya common emitter juga besar, common kolektor yang kecil. Ini kebalikannya. Impedansi output-nya sama dengan RC ya. Dengan itunya dalam ohm. Sekarang berapa ini RC kecilnya adalah RC paralel EL. 10 kilo paralel dengan 5,1 ya dari soal 10 kilo paralel dengan 5,1 berarti dia di bawah 5 kilo ya di depannya. Makanya 3,37 kilo ohm. Sehingga nanti RC-nya RE-nya tadi ini 53,8 atau 54 digunakan tepatnya 63 kali. Besar ya dibandingkan dengan AP. Z-on-nya cuma dengan RC 10 kilo ya, 10 kilo. Hingga nanti RE-nya adalah RE dibagi dengan RE aksen dibagi RE. 50 ohm, ini 50 kilo ya hampir setengah lah ya. Setengah. Jadi jika ininya 1 mili, ini bisa dia cukup besar nanti ya. Tidak boleh sebesar maksudnya. Banyak setengahnya dari sumber. Sehingga VA-nya adalah AV dikali VIN, 3 dikali setengah ya, 32 lah. Nah ini dia. Rangkaian ini adalah rangkaian yang paling jarang dipergunakan. Dia biasanya digunakan untuk pengaman alat ukur. Kenapa? Impedansi inputnya kecil, sehingga impedansi input kecil, ini tadi ya, sumber yang masuk tidak terlalu dibebani oleh impedansi dari fungsinya. Namun dia tidak populernya karena pertama dua satu daya, satu daya akan merepotkan. Kalau kita push pull nanti kan. Satu transistor dua satu daya. Biasanya dua satu daya ada push pull karena satu NPN satu PNP. NPN dia satu daya positif, PNP dia satu daya negatif. Bisa nggak nanti satu daya negatif? Bisa, kita balik ya. Tidak satu yang kita bahas. Nah ini habis dia kita rangkaian parameter P untuk transistor bipolar. Nah sekarang kita masuk ke rangkaian yang kedua. Bab yang ketiga nih ya, untuk
parameter P untuk apa namanya transistor FET. Kita masuk sekarang transistor FET. Lebih tepatnya JFET ya. Nah, FET itu terdiri dari JFET, MOSFET. Sedangkan JFET terdiri dari kanal N, kanal P, sama transistor bipolar NPN, PNP. Kemudian kalau transistor hanya dua itu saja. Kemudian kalau FET dia JFET dan ada MOSFET. JFET-nya adalah kanal N, kanal P. Jadi kanalnya yang positif negatif ya. Sedangkan MOSFET nanti ada dua lagi, enhancement dan deflection mode. Nah, itu dia yang untuk lebih banyak nanti untuk ke digital ya. Nanti ada MOSFET kita di digital yang dimana inputnya itu powernya tidak hanya 5 volt, TTL kita itu transistor logic ya dan transistor. Nah, ini dia FET dengan parameter P. Juga ada 3 buah jenis rangkaian seperti transistor bipolar, bipolar, common emitter, common collector, common base. Kalau di sini dia kaki-kakinya itu adalah source atau sumber, drain atau penguras, kemudian gate atau gerbang. Gate-nya mirip dengan basis, drain-nya mirip dengan kolektor, source-nya mirip dengan kolektor, drain-nya mirip kolektor, source-nya mirip dengan emitter. Cuman arusnya satu. Transistor 3 ya, ada IB, IC, dan IE. Pada IE hampir sama dengan IC karena IB jauh lebih kecil. Tapi jika IB tidak ada, dia tidak ada. Nah, di sini dia IG-nya nggak ada, malah bagus. Arus tertinggi dia didapatkan nanti. Nah, yang pertama kita akan masuk nanti ke common source dulu. Ini dia mirip dengan common emitter. Untuk beban-beban dan tahanannya besar. Ya. Itu juga ada tahanan SWAM. Untuk supaya apa? Kalau di transistor bipolar untuk membuat stabil ya arusnya supaya tidak terjadi peningkatan arus yang berarti arus kemudian penggantian transistor dengan yang sejenis, berarti betanya bisa berbeda ya di hasilnya sama. Sedangkan di FET ini dia untuk menghilangkan pengaruh transkonduktasi. Karena dia kalau transistor bipolar dia linear ya, garis beban IC dan VCE. Di sini dengan arus ID-nya dengan VCE cut-off-nya itu dia parabolik ya, tidak linear. Nah, sehingga dia akan membuat cacat pada bagian bawah. Jadi kan nanti dibalik di bagian atasnya yang cacat ya, untuk satu tingkat. Kalau tingkat baru bagian bawahnya. Lebih mudah dia cacat karena tidak linear. Jadi pada transistor bipolar dia belum cacat, di sini dia cacat duluan karena dia kelengkungannya tadi ya. Nanti baru common drain yang mirip dengan common common kolektornya di bipolar. Kemudian common gate, nah ini dia mau cocok untuk ini ya, untuk saklar ya. Ini dia yang mengakibatkan transkonduktasi tadi dia tidak linear ya. Nah, kalau di bipolar dia adalah beta atau HFE ya, penguatan arus. Di sini dia adalah transkonduktasi, di mana kalau beta itu kan arus IC yang IC dibagi dengan IB kan, arus kolektor dibagi dengan arus basis. Jika dia penguatannya jauh lebih besar karena basis jauh lebih kecil dari kolektor. Sedangkan kalau konstansi itu harus dibagi tegangan, berarti dia seper R. Pertegangan bagi arus kan ohm. Dia harus dibagi tegangan, kebalikannya seper R atau disebut juga mu atau Siemens. Disimbolkan ada GM, ada GFS, ada beberapa, ada GY ya di datasheet nanti. Nah, dia besarnya juga tidak tidak sama dengan bipolar ya. Transistor bipolar nanti saya lihatin ininya. Dia juga ada nilai rendah, ada nilai tertingginya, tapi dia ada bedanya dengan bipolar. Dia di sini ada nanti
data ininya ya, data kebanyakan tipikal istilahnya bisa tampilkan ini. Tipikalnya istilahnya yang kebanyakan dari transistor FET itu dia seperti itu gitu ya, maksudnya. Lihat bentar ininya. Sebentar. Lihat datasheet dulu. Jadi enak kita dibanding transistor bipolar sebenarnya untuk melihat datasheet. Karena dia ada tipikalnya atau kebanyakannya apa namanya FET itu besarnya segitu gitu. Jadi bisa kita langsung gunakan gitu ya. Kita FET makan dulu ya. Jadi ada tipikalnya itu lebih enak ya itunya karena dia berarti kita kalau data sheetnya berarti kita dalam perhitungan kita bisa ambil tipikalnya. Nih contohnya bentuk wujudnya sama dengan transistor. Ini yang jenis ini ya, yang jenis lain sama itu nih ya. Jadi karena dia berguna transistor. Cuma nanti kodenya yang membedakan. Kode. Ini yang sambil yang 2N5457 gitu ya. Nah, ini lihat ininya. Dia mempunyai ada IGSS, IDSS yang penting ini, IGSS, PGS sama PGS off. Nah, datanya ini kan minimal maksimal nih tipikal ini kebanyakan. Jadi PGS off-nya yang diberikan dari pabrik, jadi dia dari minus setengah sampai nanti tegangan 6 volt. Lebih banyak kan? Ini tipikalnya nggak ada. Yang 58, 54, 58 ini kanal N ya. Minus 1 sampai minus 7. Jadi bisa min 2, min 3, min 4, min 1,5, min 2,5 banyak sekali ya. Kemudian VGS-nya, ini dia ada tipikalnya. Kebanyakan di sini. 2,5 sampai 3,5 ini ya. Ini tegangan yang kita berikan. Ini dia arus maksimal. Arus maksimal. Ini arus maksimalnya. Arus maksimalnya itu dari 1 sampai 5. Tapi kebanyakannya 3 di jenis ini. 2 sampai 9 kebanyakannya kan 6. Jadi bukan separuh ya. Kalau separuh kan ini 2 sampai 9, 7 ya. 3,5 ya. 6. Dekat ke atas. Ini juga. 1 dengan 5, 2 atau 3 ini. 2,5. 3. Nah ini dia yang, nah dia pakai YSF ya. Transkondutasinya tadi. Ini 1000 dalam mikro mu ya, atau siemens. Atau 3 mili. Nah, tapi dia dalam kebanyakan disebut dalam mikro ya. Jadi dia kalau ini kan 3 mili sebenarnya. 1 mili sampai 5 mili. Kebanyakan 3 mili. Ini 1500 mikro sampai 5500 kebanyakan. Nah, ini dia ada lebih ada, tapi enggak semua ya. Seperti VGS off-nya ini juga minimal maksimal. Tidak ada tipikalnya. Ini tegangan yang kita berikan dari jenis ini maksimal. Kalau enggak dia udah jenuh nanti ya. Jenuh tidak bisa kita gunakan sebagai penguat. Nah, ini nanti yang kita lanjutkan setelah nanti kita sholat maghrib. Kita istirahat dulu sholat maghrib. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Saya sholat dulu ya ininya ya. Itu tadi data sheet-nya tadi ya. Data sheet daripada FET, JFET ya. Jadi dia ada data-data yang kebanyakan FET jenis itu datanya sebesar itu gitu ya. Walaupun tidak semua ya, seperti VGS off-nya, ini tegangan VGS dari pabrik ya, ini juga hanya maksimal minimal seperti transistor bipolar. Tetapi untuk IDSS harus maksimalnya ada IFS atau transkonduktansinya ya ada ya. Dalam tulis ini dalam mikro. Walaupun kalau dituliskan ini 1 mili, 3 mili, 5 mili ya. Sekarang kita lanjutkan karena dia ini bisa kita bahas ini ya, besarnya bisa dihitung. Nah, ini untuk melihatkan kemiringan tadi. Ini kemiringan aslinya nih ya. Ini bisa warna. Sehingga dia arus ID itu kan di kemarin juga kodrat ya. Jadi ini kenapa dia miring seperti ini karena dia arus ID itu adalah kodrat.
IDSS dikali 1 kurang VGS dibagi VGS off dikuadratkan. Ya, dapatnya dia jika di sini 1, baru keduanya baru separuh. Seperempatnya dari ini, seperdelapannya. Sehingga nanti dia yang bagian gelombang negatifnya selalu maksimal sekitar setengah dari gelombang positif. Pada keadaan normal ya. Sehingga nanti dia tidak bisa kalau kebetulan kan linear ya, lurus ya. Dia bisa hampir separuh, walaupun tidak persis separuh ya, tapi sedikit mendekati separuh ya. Sehingga dia gelombangnya hampir sama, maksimalnya antara gelombang positif dan negatif. Kalau ini tidak. Jadi kita berarti maksimalnya yang positifnya berarti separuh daripada negatifnya sudah full gitu ya. Nah, itu nanti untuk mengurangi itu nanti ini kita mau usahakan supaya dia mendekati linear. Nah, semakin linear dia semakin kecil penguatannya. Sama dengan bipolar ya. Bipolar dia semakin kecil tambah arahan RM ya, swamnya ya. Bisa kita langsung ambil contohnya. Ini dia kalau ininya konduktasinya tuh linear ya, tapi arus ID-nya tidak. ID dengan VGS tidak linear. Karena dia adalah rumusnya kuadrat ya. ID seperti ini nih, harus sini ya. IDSS, ID-nya IDSS 1 dikurang VGS dibagi VGS kuadrat. Ini linear kalau konduktasi awalnya ya linear, tapi harusnya tidak. Harusnya dia sehingga dia selalu gelombang positifnya lebih besar dari gelombang negatifnya. Nggak usah kita ambil langsung penguatannya. Penguatan sumber bersama, common source. Jadi dia kalau bipolar basis kolektor emitter, kalau ini gate source drain source ya. Drain source. Arusnya 1. Kenapa? Arus gate itu mendekati 0. Sehingga arus ID sama dengan arus IS. Arus drain sama dengan arus source. Arus IG-nya mendekati 0. Kenapa? Karena RG-nya nanti di sini, ini dia sangat besar ya. 1/2 itu, ini dia sangat besar. Sehingga boleh dikatakan tidak ada arus dari gate. Jadi ID-nya adalah kemarin IDSS dikali 1 dikurang VGS dibagi VGS. Nah, ini sama VGS-nya nanti VDD-nya adalah bagi tegangan antara R2 dan R1. Di mana R1 R2-nya nanti dia sangat besar. Ini adalah tekanan RS. Jadi arus pada saat DC ya, pada AC dia langsung sini. DC ini putus dia bagi tegangan biasa. Sehingga kita ambil nanti arus. Ini dia. Ini GM Vin. Arus J ya. Arus. GM-nya adalah 1/R, V-nya adalah V dibagi R atau dikali 1/R sama dengan arus. Ini dia tahanan gate source-nya paralel untuk Vin terhadap V sumber. Untuk ada RG, Vin sama dengan V sumber paralel. Tapi kalau R di sini harus membagi tegangan antara R2 dengan RG. Sedangkan sisi inputnya adalah dia harusnya adalah RD di paralel dengan RG. Sehingga V-out-nya ini GM dikali VGS paralel dengan RD. Sisi inputnya RD-nya paralel ya. Vin di sini ya RGS ya. GM VGS RD. Ini dua-duanya dia miliki ya. Lebih kecil ya. Ya nanti dia di sisi VI ini ada sama dengan VGS-nya. Di tegangan nanti. Nah, sehingga AV-nya V out per VI. GM VGS RD yang tadi. RD itu adalah RD paralel dengan RL ya. Tahanan drain paralel atau penguras paralel dengan tahanan beban RL. Ini RD kecil. GM konsultasinya VGS tegangan VGS. VGS bagi VGS habis tinggal min GM RD. Min GM RD. Min menunjukkan dia fasanya berlawanan input dan output. Sederhana sekali kan. GM-nya dalam 1/R atau Siman ini R. Karena RD paralel dengan RL. Hasilnya kecil ya. Nah, kita ambil contoh. Ini dia. Untuk rumah. Mana impedance inputnya R1 paralel R2. Besar AC. Itu sebenarnya. Background. RD paralel dengan RL. Karena R1-nya dan R2-nya besar ya. Mega biasanya.
enggak 1,5 mega. Nah, kita ambil contoh. Ini dia kenapa distorsi sinyal besar ya. Karena kelengkungannya tadi. Ini hampir 2 kali ya, ini kurang ya, harus ke atas sedikit. 2 kali. Sehingga kalau kita gunakan yang di atas, ini di bawah, ini pasti kepotong. Ya sama ya. Potong dulu. Ininya kepotong di bawah ya, ke atas kan. Dimaksimalin di sini supaya yang di bawah tidak kepotong. Karena dia tidak linear. Nah, ini yang kita kurangi nanti. Tentu sama dengan transistor bipolar, dia akan mengurangi besar penguatan. Nah, contohnya nanti ya. Contohnya, GM-nya adalah atau di datasheet-nya ini dia. JFS. Nah, dari JFS ada GM, ada GF ya. Adalah 2000 mikrosiemens yang kebanyakan biasanya di tengah. Ini kan 3000 rata-rata. Kebanyakannya ya. Mana RG-nya 100 kilo, lihat nih. R1, R2-nya dalamnya juga. Kenapa? Arus IG itu mendekati 0. Sehingga jika ada arus IG nanti dia akan mengurangi besarnya ID. Akan mendekati 0. Nah, sehingga nanti ini pembagi tegangan dulu. Ini saya seperti ini, kita masuk ke ini ya. Contohnya. Ini. Mana GM-nya adalah 2000 mikrosiemens. Berapa tegang output-nya itu kita cari penguatannya dulu ya. VIN-nya ini phase sumber. Jadi VIN nanti pembagi tegangan 1 mega dengan ini sangat mendekati ya, ini mendekati setengah ya. 1 mega dibagi 1 mega tambah 100 kilo. 1 mega dibagi dengan 1,1 dikali dengan 1. Jadi setengah, lebih dikit. Jadi RD-nya dulu. Nih. RD paralel dengan RL 3,6 dengan 10 kilo. Berarti 3,6 dengan 10 dapatnya 2,65 atau 2,47 kilo. Penguatannya AV GM min GM. Minnya menunjukkan bahwa dia itu adalah fasanya berapa. Nanti kita lihat fasanya berapa. Simulasinya kita lihat ya. Min GM. Udah dapat, RD-nya udah dapat. Sederhana, jauh lebih sederhana dibandingkan transistor bipolar. Penguatannya 5 kali, minus 5 kali berarti fasanya terbalik. Jadi ini untuk mencari phase sumber tegangan input ya. Jadi ini R1 paralel R2 500 kilo. Bisa dihitung ya. 100 dengan 500 itu berarti VIN-nya, Z-nya 500 dibagi 500 ditambah 1 kilo, dibagi 1 kilo dapatnya 0,43 dari 1 mili ya. Sehingga faktornya adalah AV tadi minus 5 tadi dikali. Nah, kita lihat simulasinya nanti. Minus itu menunjukkannya untuk terang untuk minus. Penguatannya masih lebih besar dari input dengan output gitu ya. Tetapi dia terbalik fasa sama. Dia berapa sampai cukup besar. Ya, sampai 300 kalau itu kan 1 mili ya. Saya tampilkan. Nah, daripada Jafet. Penguatannya kecil ya. Ini sambil sama-sama 2 ya. Ini 200, ini 2 volt. 200 ke 2 volt hanya 10 kan? Ini nggak sampai puncak. Artinya 5 kali cuman, 5 kali. Setengahnya. Setengah dari ini berarti dia hanya 5 kali. Kalau kita kali 2 mili, 200 mili kita kali 5 ya dapatnya 2. Dikali 10 ya. Ya kali 5 dapatnya hanya 1. Ini 1 volt. Hanya 5 kali. Tidak bisa dia sehingga inputnya ini lihat. Ini bisa kita buat. Ini kalau transistor bipolar udah cacat nih 300 mili. Lalu kalau kita taruh ini agak ini dikit ya. 200 mili. Ini kalau transistor bipolar udah cacat nih. Maka untuk apa namanya di penguat voice atau suara, biasanya orang lebih suka ini untuk preamp-nya ya supaya dia bening nih.
100 tadi. 100. Sinus. Cuman dia hanya 5 kali lebih sedikit. Sedikit. Kalau pas 5 kali di sini deh kan, ini lebih dikit. Kalau 2 kali 5, 10 kali sini. 5 kali separuh. Ini 100. Nah, 5 kali saya jadikan 2 nih. Oke. Ini 1 volt ya. Kan separuh lebih dikit ya. 5 kali lebih dikit. Tidak sebesar transistor bipolar. Nah, ini biasanya setelah rangkaian berikutnya dari transistor bipolar untuk SOIC. Nah, untuk mengurangi supaya cacat tadi di sinyal besar nanti, kita sama dengan transistor bipolar, kita berikan tahanan swab. Kalau di bipolar dia tahanannya RE ya, RE kecil, ini RS kecil. Ini RS, untuk AC-nya ya. Untuk DC ini putus. Jumlah ini kita buat sama, supaya titik kerjanya nggak bergeser gitu ya. Sehingga dia untuk AC-nya, dia ada tahanan ininya yang seri dengan tahanan di RD-nya tadi ya. Sehingga nanti pada sisi inputnya di VGS dia tadi seri dengan RS. Sehingga dia VGS sisi inputnya ya, VGS tambah GR VGS RS dikurang SI. Ini nanti PE-nya VGS 1 ditambah VGS. Sedangkan sisi outputnya sama dengan tadi GR VGS RT tadi ya. Sehingga AV-nya PA dibagi V-in, M-nya ini kita sama-samakan dulu ya, ini M. Kita bisa dicoret ini, karena ada 1 di sini. Nah, kita jadikan dulu dia, ininya dulu. Nah, kita tulis VGS dulu. VGS coret. Tinggal min GM RD 1 GM. Nah, di atas ada GM, di bawah ada GM. Sebenarnya bisa di sini, bisa langsung ya. Tapi daripada kita menghitung 2 kali, GM di bawah bagi GM lagi, ini kita sama-sama bagi di atas GM-nya dibagi GM tinggal RD, RD ya. Di bawah GM-nya ini seper GM, ini GM-nya jadilah. Ini CN-nya cuma 1. RD dibagi RS ini ya. GM, RS dibagi GM tinggal RS. 1 dibagi GM tinggal seper GM. RD, GM RD, min GM RD dibagi GM tinggal RD. Min RD, RS. Tadi dia minus GM RD. Sekarang dia dibagi, hasilnya akan lebih kecil. Di mana di RS ini adalah tahanan source-nya. Tahanan source, swam. Sehingga dia akan mengurangi, pembagi dia kan, sama dengan kemarin. RE kecilnya menjadi pembagi kemarin kan. Di sini adalah RS ya. RC dibagi dengan RE aksen ditambah dengan RE kemarin. Kalau ini kan besar nih, seper GM ya. Kalau GM saja kecil, seper R. Seper R. Kalau ini seper N jadi seper jadi R dia ya, besarnya. R besar. Jadi R besarnya ya. Makanya pembagian cukup besar. Sehingga dia akan pertama sama dengan transistor bipolar mengurangi penguatan. Tetapi dia akan mengurangi pengaruh dari kelengkungan. Sehingga dia akan mendekati ke arah linear. Tapi jangan sampai linear. Kalau dia sampai linear nanti penguatan tidak ada. Jadi ininya idealnya ya RD dibagi RS. Ininya kita hitung ini ya. Karena ini jumlah. Jadi pembaginya akan lebih kecil. Tahanan swam kita lihat. Sama kan ini 1 kilo dengan 1,75. Ini sama dengan tadi, sama. 1,7 dengan 10 sekarang kan 3,6 ya. Dengan GM-nya 200 mikrosiemens sama dengan contoh sebelumnya. RS-nya adalah 1 kilo tahanan swam sehingga mengurangi kelengkungan tadi. Nah, inputnya bisa makin besar, tapi penguatannya makanya dia bukan rangkaian di awal preamp ya, dia setelah preamp. Preamp itu memang sumbernya kecil. Kalau penguatannya kecil, ya udah kita akan rugi. Ini dia setelah preamp. Nah, ini preampnya kita gunakan transistor bipolar.
Itu ya. Yang kedua ya, yang pakai tahanan swab. Nah, tujuannya sedikit berbeda dari transistor bipolar. Kalau bipolar dia kan untuk membuat dia stabil ya. Kalau ini untuk membuat supaya kelengkungan tadi berkurang. Supaya nanti cacatnya itu pada saat puncaknya bersama, walaupun tidak bersama. Karena dia nanti seperti M ininya tadi. Nah, ini ya. Seperti M-nya ya kita apa namakan? Kita tambahkanlah ininya, kita hitung sendiri. Ya, supaya tidak dua kali kerja kita. Satu dibagi super R gitu, itu dulu sepertinya. Jadi om ya kan? Ini om semua om. Nah, itu dulu seperti M-nya. Dia di mana 2000 ya. Jadi seper 2000 mikro. Mikro naik ke atas menjadi mega. Mega dibagi 2000 tiga menjadi kilo. Ya. 1000 dibagi 2 dapatnya 500. Sehingga nanti AV-nya min RD RS tambah PN. Jadi RD-nya adalah 4,7 paralel dengan 10 dapat 3,2. Ini 1 kilo dari soal. Nah, ini kita cari sebagai M-nya dari soal. Ini kita cari dari soal. Nah, ya, RD kecilnya adalah 4,7 paralel dengan 10 kilo dapat 3,2. Seperti M-nya kita hitung juga. 1 dibagi 2000 mikrosimon. 2000 ini kan 1 mili ya. 2 mili. Naik ke atas dia menjadi 1000. 1000 dibagi 2 dapatnya 500. Atau 1 juta dibagi 2000 dapat 500. Andainya 3,2 kilo. RS-nya 1 kilo. Jadi 3,2 kilo minus ya. 1 ditambah 500, 1500. Dapatnya minus 2,3. Minus 2,3. Tadinya minus 5. Turun lagi kan. Minus adalah fasanya. Z-nya sama dengan tadi. Terukur. 1 mega menjadi 500. Dikali dengan 0,83. Dikali dapatnya hanya 1,78 dari sumber. 1 turun menjadi 0,8. Buatnya hanya 1, bukan 2 kali 1,6 ya. Hanya 2 kali lipat lebih dikit. Tapi dia sangat apa ya? Gelombang atas dan gelombang bawahnya akan mendekati. Itu dia, kita lihatin yang swab-nya ya. Swab. Saya ambil dulu ya rangkaian swab-nya. Dia akan menjadi rangkaian yang sangat stabil ya, tapi bisa dengan input yang besar ya, yang besar. Karena penguatannya kecil. Ini biasanya bukan diambil PM ya, istilah PM biasanya. Rugi kita kalau kita gunakan PM. Karena penguatannya hanya 2 kali, yang tanpa PM-nya hanya 1 kali, 5 kali gitu ya. Sehingga dia apa namanya tidak cocok untuk sinyal-sinyal kecil. Sama tadi, dia fasanya terbalik. Terbalik itu berarti dia makanya minus tadi kan. Nah, kita lihat simulasinya. Sederhana rangkaian ininya, perhitungannya kan. RD tadi, ini paralel dengan beban, paralel dengan ini. Kemudian ini dia 1 kilo, ininya tadi, GM-nya tadi ya. Ini GM-nya nggak sampai segitu, beda ya GM-nya. Dengan dia GM-nya dicari dulu seper GM, udah. Tapi paralel ini RS ditambah seper GM, RD paralel RL bagi fasa. Ini kan lihat nih. Sebut ini sama-sama 2 volt. Inputnya makanya 2 volt kan ya. Volt bisa, sama volt. 2 volt. Ya, karena ya penguatannya hanya 2 kali.
Inputnya 1, ini 2 kali lebih ya. Kalau inputnya di sini nih baru 2 kali. Ini 2 kali lebih. 2 kali di sini lebih. 2 kali lebih dikit. Tuh ya. Ini sama dengan transistor bipolar. Ini adalah untuk rangkaian bebannya, tahanannya cukup besar. Nah, sekarang kita masuk ke rangkaian untuk gimana? Untuk tahanan-tahanan, beban-beban yang tahanannya kecil. Ini dia penguat, penguras bersama. Kalau di transistor bipolar disebut penguat common collector, common drain atau pengikut source. Penguatannya sama dengan common collector, kecil daripada maksimal 1, ideal itu ya. Tidak akan pernah dapat 1, sedikit di bawah 1. Sama dengan bipolar, RD-nya tidak ada tegangan. Sumber inputnya sama dengan common drain, common source di gate. Jadi D-nya sama tegangan. Kemudian outputnya adalah RS paralel dengan RL. Kalau kolektor kan RE paralel dengan RL. Sama. Mirip ya, bukan bersama. Ini satunya sama RS, GM, GS. Ini RS. Jadi seperti swam yang besar juga. Common source dengan swam yang besar. Ya, dia RS paralel dengan L tadi VGS, GM VGS RS juga VIN, sehingga VIN-nya adalah VGS ditambah GM VGS RS. Karena 2 VGS di sini, VGS 1 ditambah. Ini dengan input. Nah, outputnya GM VGS RS. Sehingga AV-nya adalah out GM VGS RS dibagi VGS 1 VGS coret. GM sama dengan tadi, super GM supaya hilang. Ya, kita bagi dengan GM lagi. Sampai sini bisa nggak? Boleh. Itu 2 kali kita GM kan. Ini super R dikali RS, habis ya. Ini sama. 1 ditambah dengan ini, super R dengan R, oh habis. Tidak ada bisa. Sama. Dan lebih baik kita bagi saja. Bagi ini dia menjadi hilang, habis. Dibagi GM, GRS, GMRS habis. Ini dibagi GM, habis tinggal RS. Dibagi GM ya super, ya super GM dikali RS. Mirip dengan tadi, cuman kalau tadi dia di atasnya ini adalah RD ya, RD kecil, di mana RD paralel dengan RL. Ini di RS. Nah, baginya RS. Ini RS dengan RS ditambah super GM pasti lebih kecil daripada 1. Karena ini super GM itu tidak hasil nilainya lebih besar daripada 1. Sehingga sesuatu variabel dibagi dengan ini yang ditambah berapapun besarnya kan pasti lebih besar. Sehingga AV-nya sedikit di bawah 1. Samakan dengan common emitter. Common collector. Jadi dia seolah-olah menghilangkan pengaruh GM. Jadi RS dengan jauh lebih besar ya. Nah, hitung ininya Z ini sama. Nah, Z out-nya nih. Kalau tadi Z out-nya adalah sama dengan RD ya. Ini Z out-nya adalah RS paralel dengan super GM. Nah, nanti kita coba hitung untuk common drain. Tidak ada RD-nya ya. RS paralel dengan RL. Di sini ya. Sebentar. Common drain, berarti penguatannya di bawah 1. Sambil sekalian simulasi. Penguatannya lebih kecil daripada 1. Sama dengan common kolektor. Kita nanti tapi arusnya tetap lebih besar ya. Nah, penguat daya. Kalau dulunya kecil, arus kecil itu bukan penguat namanya, itu dia berarti rendaman. Nah, ambil ininya dulu ya. Untuk simulasinya sekarang. Kita hitung dulu baru kita simulasi.
kita hitung dulu ya, baru kita simulasikan. Lebih sederhana dia, RS dibagi dengan RS ditambah 1/GM kan. Mana GM-nya adalah 2.500. Nanti kita hitung dulu 1/GM karena dia nanti hitungnya ini ya. Nah, RS ditambah RS-nya kita hitung dulu, RS paralel dengan RL. Kemudian baru kita hitung 1/GM-nya nanti. 1/GM 2.500. Sama 1 juta dibagi 2.500 dapatnya 400. Atau 1.000 dibagi 2,5 sama ya 400. Kemudian RS kecilnya RS paralel dengan RL. 1 kilo dengan 1 kilo ya. Dapatnya langsung 500 separuh ya. Nggak perlu dihitung itu. 500. Sehingga nanti AV-nya RS dibagi sama 1/GM. Ini positif nanti ya. Artinya positif artinya sefasa. Ya. Positif ya, tidak ada minus. Sefasa. 500 dibagi 500 tambah 400, tepatnya 0,5. Di bawah 1. Paruh kan jauh. Kalau common kolektor kan 0,9 ya. Ini jauh. Tidak bisa kita abaikan ini, dia baru 1. Dan ini sama dengan tadi 10 mega dengan 10 mega dikali 47 kilo, dapatnya nanti adalah PI-nya 0,99, tapi penguatannya kecil, dapatnya ya hampir separuh lebih dikit dari sumber. ZO-nya, ini dia ZO-nya, RS paralel, RS kecil ya, paralel dengan 500, paralel dengan 400, dalam ohm dia. Dalam ohm. Nah, kita lihat simulasinya dulu. Simulasinya, nanti kita masuk ke gerbang rangkaian terakhir yang sama dengan bipolar, rangkaian yang juga memerlukan 2 cap daya. Walaupun dia 0 bisa ya. Kita ambil simulasinya dulu. Makanya ini biasanya jarang di KSKD ya. Nah, ini sebentar. Saya dulu ya. Nah, ini dia rangkaiannya. Outputnya ya, jauh lebih kecil daripada input. Separuh tadi kan, separuh lebih dikit ya. Ini input yang merah sama-sama nih, 20 mili. 20 mili, 20 mili, lihat. Ini input, ini output. Nah, ini kok disebut penguat karena arusnya masih lebih besar. Outputnya, inputnya masih dalam nano atau 0,374, 0,375 lah mikro, 0,7 ya, 0,3 ya, 0,3, sepertiga ya dari mili. Ini dapatnya hampir 15. 0,3 kali 15 itu kan berapa kali? Kalau 10 kali 0,3 baru 3. 10 kali 5 berarti 10 kali 5. 50 kali arusnya, kuatnya. Tapi tegangannya hanya separuh lebih dikit. Tapi kan 50 dikali setengah itu jauh lebih besar daripada 1 dikali 0,3. 50. Jadi kalau ini kan 15 dikali setengah, dapatkan 7,5. Ya, 15 kali setengah, 7,5. Anggap setengah aja ya, ada lebih ya. Ini 0,3 dikali 1. 0,3 dikali 1 kan sepertiga ya. 0,3 dikali 1. 0,3. Inputnya cuma 0,3 watt, dayanya ya, mikro ya. Ini dapatnya 7,5. Lebih besar, lebih besar daya. Makanya ini penguat daya, bukan penguat tegangan. Kalau penguat tegangan ini bukan penguat tegangan. Output lebih kecil dari input itu bukan penguat tegangan. Tapi arus dikali tegangan lebih besar output daripada arus input dikali tegangan. Input hanya ini kita ambil 20 mili, dikali 0,3 berarti 0,6 ya. 23 dikali 2 0,6 ya, 6 mili. Karena 15 dikali setengah katakan 7,5. 15 dikali 20 katakan 10 lah ya. Berarti kan 150 mili. Sedangkan ini hanya 20 kali 0,3. Hanya 6. 6 ini 15 dikali 10 ya 50 ya. Jauh lebih besar ya. 15 kali. 50 kali. Daya. Tegangan lebih kecil. Sefasa. Makanya tidak ada minusnya ya, sefasa. Input ke atas, output ke atas. Kalau yang tadi,
Mau swam atau mau ini sama. Input ke atas, yang merah, output ke bawah. Input ke bawah, output ke atas. Makanya terbalik fasa. Kalau ini sama ya, yang tidak swam ya. Fasa dan lebih kecil. Kalau tadi dia terbalik fasa lebih besar. Walaupun besarnya tidak sebesar transistor bipolar. Jauh lebih kecil dari transistor bipolar. Nah, sekarang kita masuk yang terakhir sama dengan rangkaian common base atau common basis di transistor bipolar. Ini juga common, disebut common gate. Dia mempunyai dua titik daya. Nah, ini kalau seandainya VGS-nya nggak ada, ini sebenarnya tidak terlalu berpengaruh terhadap apa namanya, ini arus tertinggi, tapi dia mempunyai titik daya. Inputnya satu-satunya yang dari source. Kalau tadi kan semua dari gate. Outputnya sama dengan common source. RD paralel dengan input yang berbeda. Nah, dia penguatan impedance inputnya juga kecil. PA-nya sama, ya VGS RD. RD paralel dengan RR. VN sama dengan VGS, sehingga nanti dia GMRD. PA-nya adalah GMRD. Kalau common source, min GMRD. Nah, kan mirip ya, sama, besar. Untuk inputnya ini VGS dibagi ID sama dengan super GM ya, GM. Nah, sehingga Z-in-nya nanti adalah super GM. Di dalam ohm, walaupun ratusan ya. Nah, kita ambil contohnya nanti. Kemudian Z-in ini paralel dengan RS. Sehingga dia cukup kecil, outputnya kecil. Impedasi output, impedasi output sama dengan common source. Ini GM 3000 ya, berapa penguatan dan impedasi input. Kalau di common ini kan tadi di impedasi output yang dicari. Common drive dalam ohm. Nah, ini impedasi input. Nah, kita hitung RD-nya dulu sama. RD adalah RD paralel dengan RR. 5 kilo dengan 100 kilo, dapatnya di bawah 4,7. Sehingga penguatannya adalah AV kali RT. 3000 mikro dikali 4 kilo. Ini mikro jadi mili. 3 mili mikrosimen dikali kilo. Mili dengan kilo habis. Jadi 1 ya. Tinggal ini 10 pangkat min 3 kan. Ini 10 pangkat 3 habis. Ini 3 ya. 3 mili dengan 3 kilo. Tinggal 3 dikali 4. 14,3. AV cukup besar dibandingkan dengan common trend tadi. Minusnya minus 5. Z ini seper GM. Baru Z-in paralel dengan RS. Z-in seper GM. 1 dibagi 3000, berarti mikro jadi juta, berarti 1 juta dibagi 1000 jadi 1000, 1000 dibagi 3, 300 juga. Dalam ohm. Z-in-nya. Z-out-nya sama dengan itu RD tadi. Sehingga nanti Z-in-nya paralel dengan RS, ini impedance output 125 ohm. Jadi kecil sekali outputnya. Inputnya sama dengan apa namanya outputnya ya, sama dengan common source, common source. Ini dulu common gate. Ada nggak simulasi bisa buat source? Tidak dibuat common sebentar, common gate saja. Common gate. Ininya mirip dengan common source, tapi dia sepasang inputnya ya, inputnya sepasang. Sama ke atas, tapi penguatannya lebih besar. Inputnya berapa nih? 14 kali. Apa?
Ini saya tampilkan simulasinya. Walaupun dia tidak sejajar ininya ya, tidak sejajar antara input dengan output itu akan eksekutif. Penguatan lebih besar nih, 1 volt, ini saya ambil 1 volt juga supaya yang lebih besar ya. Itulah 3 rangkaian FET. 3 rangkaian FET. Jadi kita sampai terakhirnya di sini nanti ya ujiannya. Parameter hibrid, bipolar, dengan 3 rangkaian, common emitter, common collector, common base. Parameter P, bipolar, common emitter, common common collector, common base. Nah, bisa dia kaskade ya untuk common emitter atau common kolektornya Darlington. Untuk FET, common source, common drain, dan common gate. Ada 9-10 lah ya itunya ya jenis karena dengan kaskadenya ya. Hampir 12 bentuk rangkaian. Nah, di sini kita menentukan tadi cacatnya kita dengan simulasi ya. Ini untuk scan cacat. Nah, nanti tanpa simulasi kita bisa menghitung berapa maksimal peak to peak-nya yang diperbolehkan. Kalau melewati itu, berarti dia akan cacat. Nah, kalau ini kan kita lihatnya cacat simulasi. Oh, input saya terbesar. Jadi saya turunkan. Nah, nanti untuk merancang, kita kan inputnya sudah ketahuan itu. Berarti kita harus merancangnya bahwa penguatan tersebut maksimalnya puncaknya sekian. Nah, nanti akan kita masuk ke penguat daya nanti. Setelah ujian UTS. Nah, sekarang kita hanya parameter hibrid dan parameter P untuk bipolar dan FET. Cuman FET tidak ada parameter hibridnya ya, parameter P langsung. Nah, sampai di situ kuliah kita hari ini dan bahannya sampai di sini nanti ya. Bahannya sampai di sini, nanti lihat juga Google Classroom karena PR saya taruh di situ dan kirim di situ ya. Tapi kalau kalian yakin ujian kalian UTS UAS besar ya masalah. Kalau tidak ya tolong dikerjakan PR-nya ya. Dikumpul di Google Classroom. Bentar saya print screen dulu ya. Nah, udah kita tutup kuliah kita hari ini. Kita nanti minggu depan ya, karena kita minggu jam pertama ya, berarti minggu depan kita udah ujian ya. Biasanya ya, tapi lihat lagi jadwal. Ya. Tutup. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita nanti langsung UTS ya. Nah, UTS. Nah, kalau nanti